Boboiboy Gentar, terbitlah Boboiboy Sopan. Seperti yang kalian tahu, ending Boboiboy Galaksi Gentar memberikan beberapa spekulasi soal misi yang sedang dijalankan oleh Papa Zola dan kawan-kawan Boboiboy, yang dimana ada alur cerita baru yang terjadi. Sehingga adaptasian cerita versi komiknya berbeda dengan versi animasi. Akan tetapi, walaupun pembukaan ceritanya berbeda, akan tetapi Nat yakin beberapa konflik utama di Boboiboy Galaksi Baraju tidak akan diubah oleh Monster Studio. Apa sajakah itu? Tapi sebelum itu, Nat kasih spoiler warning untuk kalian yang belum baca komik Boboiboy Galaksi musim kedua. Itu karena konten ini mengandung bawang. Maksudnya mengandung spoiler. Jadi, biar gak kelamaan, mending langsung saja kita mulai konflik baru yang akan terjadi di Boboiboy Galaksi Baraju. Let's check this out. Yay! Satu, perang ratusan tahun. Seperti yang kalian tahu, jika dalam Boboiboy Galaksi Bindara, Monster sudah menggunakan tema penjajahan selama ratusan tahun. Berbeda dengan Boboiboy Galaksi Baraju nanti. Itu karena Monster menggunakan tema peperangan selama ratusan tahun yang terjadi antara kaum bara dan kaum salju. Buat kalian yang belum tahu, planet Baraju merupakan sebuah planet yang memiliki dua buah bagian planet yang memiliki iklim saling bertolak belakang. Satu bagian terasa sangat panas dan satu bagian terasa sangat dingin. Nah, kedua bagian planet tersebut dikuasai oleh masing-masing pemimpin yang merupakan pengguna kuasa elemental terdahulu, yaitu Panglima Pairapi dan Mas Mawais. Akan tetapi, semenjak kedatangan Dataka ke Baraju di 100 tahun dahulu, peperangan pun mulai pecah antara suku Bara dan suku Salju akibat salah paham yang terjadi dari kedua belah pihak atas tewasnya pemimpin mereka. Sehingga hal inilah yang menyebabkan peperangan selama ratusan tahun di planet Baraju terjadi. Dan hal inilah konflik utama yang nanti bakal jadi plot point yang ada di arc Baraju. 2. Puncak hilang ingatan Boboiboy. Seperti yang kalian tahu, pada awalnya Boboiboy ingin menggunakan kuasa elemental Fusion Frostfire untuk melerai kedua belah pihak yang sedang berseteru. Akan tetapi, konflik yang terjadi justru malah memisahkan antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice sehingga terpecah sangat jauh. Ya, kalian tahu sendirilah, ketika Boboiboy menggunakan kuasa pecahnya terlalu lama, itu akan menyebabkan Boboiboy kehilangan sebagian ingatannya, yang bahkan hal ini akan memicu ingatan Boboiboy akan semakin kacau, yang membuat Boboiboy kehilangan jati dirinya. Ya, kalian bisa bayangkan aja sendirilah, ketika Boboiboy Halilintar, Boboiboy Solar, dan Boboiboy Duri kehilangan ingatan mereka, yang itu sampai kena mental. Apalagi ketika Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice berpecah terlalu lama. Boboiboy itu sudah masuk ke puncak kehilangan jati dirinya sendiri, hingga Boboiboy sampai bertarung dengan dirinya sendiri. Namun, karena efek kehilangan jati diri inilah, secara tidak sengaja, Boboiboy justru memicu dirinya untuk membangkitkan kuasa elemental tahap ketiganya, yaitu elemental Nova dan elemental Blizzard. 3. Boboiboy Blaze versus Boboiboy Ice. Sebenarnya, konyol sih jika membahas soal ini. Itu karena jika di momen lain, Boboiboy membangkitkan kuasa baru atas keinginannya sendiri, itu udah hal yang biasa. Namun kali ini, Boboiboy hampir saja membangkitkan kuasa baru gara-gara lupa ingatan. Oke, nah terasa momen dimana Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice bertarung di Boboiboy Galaksi Baraju nanti merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para fans Boboiboy. Itu karena kita akan diperlihatkan Boboiboy yang akan saling salah paham antara satu sama lain dikarenakan krisis identitas yang membuat Boboiboy saling mengaku bahwa diri mereka lah Boboiboy yang asli. Lah, kan emang bener. Akan tetapi, dikarenakan ingatan Boboiboy yang semakin kacau, itu malah memicu Boboiboy untuk saling bertarung antara satu sama lain. Sehingga Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice memanfaatkan elemental alam yang ada di sekitar mereka untuk bertarung. Yang itu justru malah membuat potensi untuk membangkitkan kuasa elemental tahap ketiga mereka malah semakin besar. Sehingga pada akhirnya
mereka berhasil membuka akses untuk bertransformasi ke tahap ketiga. Akan tetapi, transformasi mereka seketika dibatalkan oleh Feng yang datang. 4. Peran ras batu lava dan batu ice. Seperti yang kalian tahu, jika kemunculan Roktaroka pada Ark Baraju bukan semata-mata menjadi cameo saja. Buat kalian yang belum tahu, ras batu lava dan batu ice merupakan ras alien batu yang tinggal di perbatasan bagian bara dan bagian salju. Sehingga para ras batu terdiri dari dua ras lagi, yaitu batu lava dan batu ice. Akan tetapi, pada arc kali ini, Roktaroka memiliki peranan yang sangat penting untuk ikut andil dalam mendamaikan kedua suku yang telah berperang selama ratusan tahun. Itu karena pada zaman dulu, Panglima Pairapi dan Mas Mawais sudah membuat sebuah perjanjian damai yang dimana monumen itu berada di dekat pemukiman para ras alien batu lava dan batu ice. Sehinggalah Roktaroka dan Feng yang akan mengemban tugas untuk memberitahu soal monumen tersebut dan menghentikan amukan Boboiboy sebelum pertarungan antara Boboiboy akan menghancurkan pegunungan planet Baraju dan monumen perdamaiannya. 5. Debut Boboiboy Sopan. Buat kalian yang belum tahu, setelah Boboiboy Gentar, kini terbitlah Boboiboy Sopan yang akan menjadi sajian utama untuk Boboiboy Galaksi Baraju nanti. Itu karena Boboiboy Sopan akan memiliki peran yang sangat penting sebagai negosiator yang akan mendamaikan kedua belah kubu. Dan Boboiboy Sopan ini terbilang sangatlah unik. Itu karena Boboiboy Sopan memiliki personality seperti Boboiboy Gentar. Akan tetapi, personality Boboiboy Sopan jauh lebih baik dibandingkan Boboiboy Gentar yang selengean kayak preman. Boboiboy Sopan memiliki sikap yang tenang, sopan santun terhadap orang lain, sehingga dia tuh bisa diandalkan dalam keadaan genting. Boboiboy Sopan memiliki kemampuan unik yang bisa dia gunakan untuk memanipulasi emosi orang lain, yang bisa dia manfaatkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru. Ditambah, Boboiboy Sopan juga merupakan petarung yang sangat kuat, yang mengandalkan kecepatan serangan saat dia bertarung. Dan kekuatannya juga gak akan ribet, gak akan susah untuk digunakan, karena gak pakai dicas-cas dulu segala. Baiklah, sekian ini untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigato, gozaimashita, matane, bye!